Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode hari ini tanggal 9 September sampai dengan besok tanggal 10 September 2021 ya. Jadi bagian pertama saya sudah bahas ada 8 saham. Masih sesi satu break ya sekarang ya, 1 jam 1 lebih 22 waktu Indonesia bagian barat. Jadi saya bahasnya untuk harian ya. Ini bagian kedua, jangan lupa untuk cek bagian pertama juga ya. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk bagian pertama, jadi saya langsung bahas yang pertama untuk bagian kedua ini adalah PTBA. Jadi kalau kita perhatikan ya, PTBA ini masih jalurnya masih uptrend. Dia dalam minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas resistennya di sini ya. Kalau garis saya sih 2400 ya yang saya sudah berikan jauh hari sebelumnya. Tapi di sini kan resistennya di 2390 ya, swing high terdekatnya ya. Jadi dia akan berusaha breakout dalam 1-2 minggu ke depan lah ya. Ini kan sudah hampir akhir minggu ya. Dia akan berusaha breakout. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus sebenarnya ya. Memang kalau kita perhatikan emiten batubara ya, kadang-kadang sudah naik tinggi, koreksi gitu ya. Tapi sebenarnya sih untuk jangka menengah ya, yang kalau tradingnya jangka menengah, sampai dengan awal tahun depan, menurut saya sih masih cukup bagus potensialnya. Ya naik turunnya ya, kalau trading ya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan seperti itu ya. Memang market itu nggak langsung setiap hari kasih Anda kenaikan, enggak ya seperti itu ya. Kalau market itu ya, kalau Anda beli satu saham A misalnya ya, tiap hari naik terus gitu ya. Ya memang ada satu saham yang bisa tiap hari naik ya seperti itu ya. Seperti sebelumnya DMMX itu ya. DMMX itu dulu rally panjang banget naik terus ya hampir tiap hari naik ya. Ya, tapi setiap kenaikan juga kita harus waspada ya, pasang trade stop dan stop loss ya. Tapi nggak semua saham seperti itu ya. Itu contoh aja yang sebelumnya yang terjadi seperti itu. Ya, beberapa saham memang yang kita beli kadang-kadang setelah naik ya koreksi ya. Koreksinya ya tergantung lihat dulu kita kira-kira koreksinya wajar atau enggak ya seperti itu ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal pasang aja trading stop atau stop lossnya ya, acuannya ya. Nanti kalau dia sudah berhasil kembali lagi barusan buyback seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini yang buy on weakness, kalau mau buy tunggu aja di area sekitar 2190. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2190, kalau dia berhasil rebound atau mantul istilahnya ya, barusan kita beli naik ke atas 2240 tambah lagi dan seterusnya. Nah, kalau di sini kan dia testing kurang lebih area resisten 2330 ya, yang sudah saya gambarkan. Sebenarnya sih mau buy sekarang boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 2240 dan 2190. Kalau mau tambah lagi ya, kalau nanti sesi 2 dia berhasil naik ke atas 2330, naik lagi ke atas 2330, boleh tambah lagi, naik ke atas 2400 breakout berarti ya. Boleh tambah lagi, target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Kalau naik ke atas 2494 ya, di sini 2490 lah garisan saya. Dia akan berusaha breakout ke atas 2560 dengan target berikutnya di sekitar area 2720 dan 2870 ya. Jadi ini memang masih cenderung service di bawah ya, di area 38,2% ya di bawahnya ya. Tapi selama dia bertahan di atasnya Fibonacci retracement 1,8% ya, di atas 2070 ya, seperti yang saya sudah pernah bahas sebelumnya ya. Jadi kalau yang rajin nonton, mencatat ya, dan buy ya, ini adalah area buy on weakness saya sudah pernah saya bahas ya. Ini garisnya ya, kotaknya ya. Jadi kalau diperpanjang, ini sampai di sini ya. Seperti itu ya. Jadi yang rajin nonton dari awal ya lumayan profitnya. Buy-nya sudah dari awal sini ya. Ya tinggal tambah lagi ya. Ini buy on weakness berikutnya yang terdekat ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup yang untuk PTBA. Berikutnya MTDL. Ini sudah pernah saya bahas juga. Fibonacci extensionnya sudah saya gambarkan. Yang target 161,8% ya. Sebelumnya dia sudah tercapai. Nah, di sini dia berusaha untuk breakout ke atas 2950 ya. Jadi support terdekatnya di 2690 ya, barusan breakout ya dia ya. Lumayan bagus. Yang sudah punya pasang aja trade stopnya atau stop lossnya di 2690 dan 2510. Kalau mau buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di area 2510. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2510, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2510 buy, naik ke atas 2690 tambah lagi, naik ke atas 2950 tambah lagi dan seterusnya. Target berikutnya di 3300. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3300, target berikutnya di Fibonacci extension 261,8% ya, di 4000. Nah, apakah masih potensial Pak Sunar? Kalau kita lihat memang kenaikannya seperti ini ya, ciri khasnya ya. Dia naik tinggi, kemudian dia koreksi, cenderung sideways, kemudian dia kalau berhasil breakout ya. Breakout dari ini formasinya kalau kita gambarkan chart patternnya ya, memang seperti rounding bottom ya. Seperti ini ya. Ya breakout, maka kalau kita ukur dari chart patternnya, ini ketinggiannya ya, kurang lebih ya. Sebentar saya cek dulu. Ini kalau diukur ketinggiannya di sini. Uh, kurang lebih ya, kemudian kita plotkan ke atas
Tuh. Nah, ini targetnya sudah saya capai ya. 161,8% di sini ya. Itu kalau berdasarkan chart pattern. Nah, di sini dia akan berusaha membentuk formasi lagi rounding bottom ya. Jadi jangan salah paham ya, rounding bottom itu bukan berarti dia mesti di bawah, enggak ya. Dulu sebelumnya ya, saya nggak menjelekkan orang lain enggak ya. Ada yang kasih kayak semacam Zoom meeting lah ya, katanya training, free training gitu ya. Dia bilang kalau formasi seperti ini ya, itu bukan rounding bottom. Kalau rounding bottom itu mesti di bawah. Ya, katanya sih polar reversal. Memang benar ada peluang polar reversal. Tapi dia rupanya salah mengartikan arti kata bahasa Inggris bottom ya. Bottom kan artinya bawah, berarti harus di bawah tuh. Enggak ya, maksudnya rounding bottom itu dia lingkarannya itu roundingnya ke bawah gitu ya. Bukan karena dia harus ke bawah gitu, enggak ya. Jadi bisa aja rounding bottom itu di jalur uptrend ya. Kadang orang salah paham. Jadi rounding itu kan bentuk seperti ini ya. Ya kan rounding ya, maksudnya seperti itu. Bottom itu berarti dia ininya lengkungannya di bawah, bukan berarti dia mesti di bawah gitu ya. Salah paham ya, ada orang yang salah paham seperti itu. Kalau yang seperti ini, ya ini ya, ini rounding top lah. Soalnya top ini roundingnya melingkarnya ke atas, bukan berarti dia mesti di atas, enggak ya. Jadi jangan salah paham ya. Kadang-kadang kalau orang interpretasi bahasa Inggris ya, diinterpretasikan secara arti harafiahnya, arti language-nya, arti bahasanya ya. Ya bisa saja salah paham ya seperti itu ya. Jadi ini rounding bottom ya. Ketinggiannya kalau kita ukur ini ketinggiannya, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas, jangan takut ketinggian, targetnya masih ada ya. Kurang lebih kalau dibulatkan ke atas sekitar area, wah ini jauh banget Pak Suntar, iya sih. Nah ini bisa sampai area ini ya. Maaf ini koneksinya slow ya. Mudah-mudahan nggak keputus ke tengah-tengah. Ya sekitar area ini ya. 4.400 sampai dengan 4.600-an. Ini lagi slow down. Ini ya. Kurang lebih ya 4.600-an seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk MTDL. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ya dalam 1-2 minggu ke depan. Ini masih berjuang ke atas ya. Ya kalau mau buy sekarang ya pasang stop lossnya di area 2690 sampai dengan 2510 ya. Ya itu kurang lebih cukup ya. Ini garis-garis merah untuk average up kalau mau tambah lagi ya seperti itu. Kurang lebih cukup untuk MTTL. Berikutnya ini sesi 1 sudah mulai. Sebentar, mudah-mudahan nggak ada hambatan. Ini mulai slow down internetnya. Kalau kita perhatikan berikutnya energi ya, masih satu grup ya dengan BRMS. Di sini yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 112. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Kalau naik ke atas 121 silakan tambah lagi. Naik ke atas 129 tambah lagi ya. Mudah-mudahan dia breakout ke atas 139 dengan target terdekatnya di 143 dan 155 ya. Ini sudah saya gambarkan. 143 dari mana? Ini dari kurang lebih garisnya yang di sini ya. Dia ketika dia turun berusaha naik gagal kan, turun lagi ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Tinggal ikutin aja. Memang cenderung masih sideways ya. Selama dia bertahan di atasnya 104 sih masih ada peluang untuk naik lagi breakout ke atasnya 143 ya. Dengan target berikutnya di 171 ya. Memang masih cukup potensial lah seperti itu ya, untuk energi ya kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk cepin, nah ini yang rajin menonton ya, mencatat dan buy ya, ini area buy on weakness sudah saya sebutkan ya. Jadi kalau sudah naik ke atas 6.300 kalau mau buy silakan ya, pasang stop lossnya ya 6175 ya, maksimum di 6.050 ya yang sudah punya ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan buy ya, harusnya sih sudah mulai buy pin ya kalau mau buy on weakness. Sebelumnya memang sideways ya, sidewaysnya di area yang saya ini saya kotakin aja ya. Ini sideways areanya kurang lebih ya untuk cepin ya. Ini kurang lebih areanya, sebentar, susah banget. Ini kurang lebih areanya ya. Jadi dia sudah mulai naik ke atas ya, mudah-mudahan aja naik lagi ya. Kalau belum buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh aja pasang stop lossnya di 6.300, 6175 dan 6.050 maksimum ya stop lossnya. Kalau dia naik lagi ke atas 6.400 boleh tambah lagi Mas, boleh naik ke atas 6525 tambah lagi breakout ke atas 6650 ya. Swing high-nya memang di 6.700 tapi garisnya saya ada dua ya, 6650 dan 6750 untuk Fibonacci retracement 50% kurang lebih ya. Jadi kalau breakout ke atas 6750 target berikutnya adalah 7.000-an ya. Itu Fibonacci retracement 38,2%. Saya gambarkan Fibonacci retracement-nya jauh ya sebelumnya ya, dari swing low di sini dan swing high-nya yang di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dia akan berusaha untuk naik ke atas Fibonacci retracement 1,8% untuk cepin ya. Memang masih cenderung sideways ya. Jadi jangan
Jangan kaget misalnya kalau 6650 ke atas sebelumnya di sini ya. Oh, Pak Suntar bilang buy. Ya kalau turun gimana ya? Pasang aja trailing stop dan stop loss-nya ya. Kalau misalnya Anda sudah pasang trailing stop-nya di 6525 ya. Kalau ngikutin saya ya harusnya kalau sudah berhasil naik lagi di bond ke atas 6300 ya buyback ya. Ya lumayan ya profitnya. Ya, Anda jual dulu nanti kalau sudah konfirmasi naik ke atas tambah lagi. Nah, ini sesi kedua sudah jalan ya. Dia mulai mencoba untuk breakout ke atas 6400. Ucepin ya, seperti itu ya. Berikutnya untuk Nita Telekomindo ya. Di sini sepertinya dia akan membentuk rounding bottom juga ya kalau kita perhatikan ya. Ini rounding bottom seperti mangkok ya. Jadi yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 178 dan 167. Ini area buy on weakness yang saya sudah sarankan sebelumnya ya. Jadi kalau rajin mencatat, menonton mencatat ya dan buy ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 178 silakan buy ya, seperti itu ya untuk just ya. Ini sebelumnya rounding bottom juga ya kalau kita gambarkan ya. Seperti ini ya, kurang lebih lah ya, nggak bisa pas banget ya. Kalau kita ukur ketinggiannya dari sini ke sini ya, ini target price-nya sudah kurang lebih tercapai ya. Ya ini dia kalau breakout lagi ya, nah dia kan bentuk 308 ya, seperti itu ya. Nah ini akan rounding bottom yang besar ini ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Garis besarnya memang dia masih berusaha naik ke atas ya. Pasang aja stop loss-nya di 178 dan 167. Di sini swing low-nya memang di area 166 ya, tapi garis saya di 167 sebelumnya. 167 diambil dari mana Pak Suntar? Dari ini ya. Swing high yang di sini dan ini kurang lebih swing low sebelumnya ya, area konsentrasi candle-nya supportnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Pasang aja trailing stop dan stop loss, mudah-mudahan dia lancar ke breakout ke atas 234 ya. Itu kurang lebih untuk just. Berikutnya BRPT. BRPT pas ya, ini area buy on weakness ya. Memang saya sebutkan area buy on weakness ada dua ya. Yang terdekat ya, ini dan ini ya. Yang ini sebelumnya saya hapus dulu ya. Ini yang beberapa waktu yang lalu ya. Jadi masih nggak valid ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan di area 945 sampai 965. Kalau mau spekulasi buy on weakness ya, kalau dia naik lagi ke atas 965, boleh aja buy ya. Pasang stop lossnya di low-nya kemarin ya. Low-nya kemarin dia di 955, maksimum di 945 garisan saya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1000, boleh tambah lagi ya. Untuk BRPT, target price tekannya 1040. Kalau dia naik lagi ke atas 1040, kalau mau tambah lagi di 1075. Target price berikutnya adalah di area kurang lebih 1120 sampai dengan 1165. Itu kurang lebih untuk BRPT ya. Memang dia masih koreksi, dia masih berusaha untuk rebound ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci retracement-nya ya, dari area swing low di sini dan swing high-nya di sini ya. Kurang lebih ya. Bentar saya paskan. Di area sini ya. Ya jadi dia Fibonacci retracement 61,8% di area 938,57 angkanya. Jadi garisan saya 945. Intinya ini adalah area buy weakness kalau dia selama bertahan di atas 940 lah hitungannya kurang lebih ya. 940 sampai garisan saya 945 ya. Itu dia masih potensial untuk rebound ke atas ya. Jadi belinya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 980 boleh tambah lagi atau ikutin garis saya sebelumnya ya. Naik ke atas 1000 tambah lagi, naik ke atas 1020 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk BRPT ya. Sudah cukup ya. Oke, berikutnya untuk Akra. Akra ini sudah saya gambarkan area buy on weakness sebelumnya ya. Ya, yang ketinggalan ya. Jadi memang kalau dia berhasil rebound naik ke atas 3610 walaupun dia belum nyentuh ya. Kalau mulai buy sekarang sih boleh-boleh saja pasang stop loss-nya di 3700 dan 3610. Atau kalau yang masih nggak mau Pak Sunar, nanti saya tunggu di 3610 lah. Pas dia turun kemudian dia rebound barusan saya buy ya. Ya boleh aja ya seperti itu ya. Tapi di sini sih sudah mau spekulasi buy sudah boleh aja ya. Uptrend-nya memang dia masih cukup bagus ya. Memang kadang-kadang kalau sudah naik 1 hari ya, 2 hari ya, dia koreksi lagi, kemudian naik lagi. Tapi secara keseluruhan dia naiknya masih cukup bagus. Ya, jadi ini koreksi 2 hari, ya kemungkinan 1-2 hari masih bisa naik. Tapi di sini dia akan menguji resisten 3960. Ya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan kalau trading ya. Naik ke atas 3850, tambah lagi, breakout ke atas 3960, kalau mau tambah lagi silakan. Atau sekalian ikut garis saya dia di 4010, tambah lagi target price berikutnya di 4100 ya, kurang lebih untuk Akra. Akra ini memang dia setelah sideways lama ini ya, dia berusaha untuk naik lagi breakout ke atas Fibonacci extension 61,8% ya. Ini saya gambarkan Fibonacci extension dari 1, 2 dan 3 titik ini ya. Ya, ini target 100%-nya masih bisa ke 5000 ya.
Jadi jangka panjangnya masih potensial ke 5.000 sampai dengan 6.300-an ya, kurang lebih ya. Itu ekstensinya untuk Akra. Jadi dia mulai bangkit ya. Ya saran saya ya kalau yang mau buy weakness ya, setiap kali dia turun dalam ya, kalau dia sudah mulai rebound barusan buy ya, seperti itu ya. Nyicil buyback ya. Kalau sudah pasang trailing stop di atas ya kena trailing stop jual. Ya kalau mau buy ya silakan ya. Ini contohnya untuk Akra. Yang mudah-mudahan aja masih bisa naik lagi ya. Ini bagian kedua sudah saya bahas ya. Jadi totalnya ada 16 saham ya. Yang bagian ke satu silakan dicek ulang ya atau ditonton ulang ya kalau belum nonton. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Iya, sudah 8 saham ya kurang lebih ya. Sebentar saya cek dulu ya. Oh, oh, belum satu lagi, maaf, AMRT ya. Nah, ini AMRT dia naik atas 1385. Ini area weakness juga saya sudah pernah sebutkan ya di sini ya. Jadi yang lagi mencatat dan menonton ya, kalau dia naik lagi ke atas 1335 boleh buy ya. Jadi kalau sekarang mau buy silakan pasang stop lossnya di 1335 dan 1300. Kalau dia naik lagi ke atas 1585 ya, kan sudah saya sebutkan, silakan buyback ya. Kalau naik lagi ke atas 1435 tambah lagi naik lagi ke atas 1550 breakout ya. Target berikutnya di 1650 dan 1700. Itu kurang lebih untuk AMRT. Dia masih berjuang naik ke atas seperti itu ya. Katanya dia ada rencana right issue juga ya, tapi saya belum tahu ya jadwalnya kapan. Silakan dicek ulang ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk AMRT. Saya nggak bahas banyak ya karena garis-garisnya sudah pernah saya sebutkan. Seperti biasanya, doa saya ya salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Yang penting ya semuanya dalam kondisi baik-baik aja ya seperti itu ya. Amin ya. Terima kasih banyak.